buka mata Anda dan tujukan ke jari jari tangan. Perluas pandangan kita ke seluruh tubuh. Perluas pandangan kita ke sekeliling kita. Kita sedikit selesai. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan tema di sana yang akan dibawakan oleh Romo Kolim dengan topik hidup ini ribet benar gak sih? Berikut adalah profil dari Romo Kolim, Ketua Pusdiklat AGI Agama Budaya Indonesia, mengurus MBI Pusat, Lembaga Kepanitiaan. Kepada Romo Kolim, kami persilakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan sedharma yang berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Gimana kabar, sehat, baik semua ya? Gimana hidupnya, ribet nggak? Ribet, langsung jawabnya. Yang nggak ribet angkat tangan. Yang ribet angkat tangan. Yang hadir angkat tangan. Nih yang hadir kelihatan nggak nih? Yang nggak ribet, serius. Yang hidup gua nggak ribet banget deh. Udah beres, angkat tangan. Ntar dapat sertifikat langsung selesai. Ah, beres ya. Oke, boleh dibuka materi kita hari ini. Saya ada PowerPoint ya. Hari ini tumben ada PowerPoint-nya ya. Sebentar. Banyak orang bilang hidup ribet. Kok ribet? Nah, ini masalahnya kenapa ribet kan? Dan solusinya bagaimana supaya tidak ribet. Hidup bikin pusing. Apalagi sekarang habis pandemi, bisnis baru mulai, modal hilang. Ada yang ribet hidupnya. Oke, next kita boleh lihat. Hari ini saya akan banyak bercerita. Ya, nanti Bapak Ibu teman-teman bisa mengambil makna dari cerita-cerita yang kita sampaikan dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, merasa hidup penuh masalah, ya next, boleh. Nah, kita mulai. Ya, masalah itu seperti tisu. Ya, jadi hari ini saya mungkin ada sekitar 5 atau 6 cerita. Ya, kita banyak cerita-cerita aja ya. Kan orang paling senang dengar cerita. Waktu kecil kan mau tidur dengar cerita, dongeng ya. Nah, hari ini saya bawain tisu. Ya, saya boleh minta satu orang bantuin nggak? Oke, silakan. Di mana? Di sini aja ya, nggak apa-apa. Pakai kursi ini. Biar Bapak Ibu teman-teman, ternyata apa yang kita lihat di semesta ini, di sekeliling kita, ya, ini semua adalah dharma. Ini semua adalah mengajar kita tentang kebenaran. Ya, hari ini kita mau belajar tentang tisu. Ya, boleh minta bantuan ke depan. Dengan siapa? Nama? Randi. Frandi. Iya, dari badan kelihatan ya. Beda. Ya, kekar. Dan kalau kita lihat di sini, boleh silakan duduk. Iya, kita bermain sedikit ya tentang tisu. Nah, ini ada tisu nih. Tisu ini berat atau berat banget? Ringan. Udah tanya berat atau berat banget, masih enteng. Iya. Enteng. Tangan yang paling kuat yang mana? Kanan. Kanan. Nah, oke. Sekarang kita bandingkan dengan air. Air ini lebih berat mana dibanding tisu? Ya. Lebih berat mana? Air. Yakin? Berapa persen yakin? 100% yakin? 100% yakin lebih berat. Nanti kita bikin sulap dikit ya. Kita main sulap, nanti ngomong simsalabim, abrakadabra. Nah, nanti itu langsung, siapa namanya? Fran. Nah, Fran. Ya, Fran langsung bilang tisu lebih berat. Mungkin nggak? Namanya sulap. Mungkin. Kok namanya sulap kan? Ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman ya, kita akan main sulap ya, tangan
Kiri, ya taruh aja, santai aja, santai ya. Relax, relax, santai ya. Oke, tangan kanan kita pegang, kita tunggu sampai jam 3 ya, nanti kita ngomong. Ada masalah? Ada masalah? Enggak ada masalah ya. Fran, ada masalah enggak? Masalah ya. Jadi ribet nggak nih? Jadi ribet. Kenapa? Nah, kita ngomong dulu ya. Setelah jam 3 nanti, kira-kira Fran, ya. Sebelum saya tanya, simsalabim, abrakadabra, lebih berat mana? Tisu atau air? Iya, ngomong yang kencang nih. Lebih berat? Lebih berat tisu. Dia sulapnya sukses nggak? Sukses ya? Kasih tepuk tangan dong. Ini main sulap. Yakin ya? Sekarang lebih berat tisu. Kan asik ya komen sulap kan? Oke, nggak apa-apa. Taruh dulu, santai dulu. Ini belum selesai. Ntar kram beneran ya tangannya. Ribet ya. Oke, Fran, sabar dulu ya sebentar ya. Yang pertama, Bapak Ibu teman-teman, kita menganggap hidup ini ribet. Banyak masalah ya. Why? Kenapa? Kalau kita bicara tentang hidup, hal simple, sederhana. Tisu ini ringan nggak? Ringan banget kan? Tapi kenapa setelah pegang sampai jam 3 kok jadi berat? Kenapa Bapak Ibu? Masih ingat gak waktu kecil kita diomongin teman, muka lu aneh ya, atau hidung lu lucu ya, atau apapun. Pernah gak kata-kata kalimat dari orang yang ringan banget, cuman nyentil kita, cuman ngomongin, cuman kritik sedikit? Masih ingat? Dipikirin gak sampai sekarang? Masih? Itu loh kawan gua itu. Begitu ketemu dia 50 tahun yang lalu, waktu kecil dia pernah ngomongin gua jelek, sampai sekarang gua ingat. Ada yang seperti itu? Ada loh ya. Kalau kita lebih jago ini ya, bisa melihat kehidupan yang lampau. Itu loh 3 kehidupan yang lampau pernah ngomongin gua. Bahkan kalau kita bisa ingat kehidupan yang lampau, kita ingat terus. Yang dia omongin itu seperti tisu nggak? Ringan? Ringan banget. Tapi kenapa kok jadi berat? Kenapa jadi berat, Fran? Karena dibawa terus. Dipikirin terus. Apa yang terjadi Bapak Ibu teman-teman? Tisu yang begitu ringan jadi berat. Jadi hidup kita ribet kenapa sih? Simple? Bisa nangkap maknanya? Ya, oke ya. Maknanya sendiri ya. Yang dulu pernah PHP ya, pernah diputusin 7.266 kali. Oh banyak banget. Ya. Si mantan itu masih inget? Masih? Dari matanya bling-bling-bling kayaknya udah inget tuh. Kalau nggak diomongin kayaknya baik-baik saja. Berarti begitu ngomong si mantan masih inget, langsung mukanya berubah. Kenapa? Tisu. Diingat terus sampai sekarang, ya. Oke, bagaimana caranya supaya tidak berat? Lihat yang tadi, botolnya, botol air. Gimana? Diistirahatkan, ya. Disarkan. Ini nanti kita akan ada beberapa teknik caranya ya. Mengistirahatkan pikiran kita. Tadi kan meditasi kan? Ya, lagi meditasi, tenang, damai, bahagia, senyum. Tiba-tiba si mantan lewat. Cing. Ingat film kan? Selesai. Ya, buyar semua. Dalam hidup sering terjadi seperti itu. Bahkan tisu-tisu ringan ini bisa menjadi ganjalan. Masih ingat? Saya umpamakan seperti mobil, digas kenceng, kenapa nggak bisa jalan? Ternyata ada batu ganjal di ban. Bisa jalan nggak mobilnya? Nggak. Itulah hidup. Gitu. Banyak orang bukannya nggak pintar, bukannya nggak hebat, bukannya nggak rajin, bukannya nggak ulet. Sudah rajin, hebat, ulet, pintar, tapi ada batu ganjal di dalam kehidupan dia, sehingga dia nggak bisa sukses. Simple ya. Ganjalnya apa? Tisu ternyata, bukan batu besar. Tisu kecil ganjel terus. Bisa nggak kita tidur telentang, tidur tengkurap kalau kita pakai ransel berat? Ya, bawa ransel 20 kilo, suruh tidur, nggak lepasin ranselnya, bisa? Ya, tidur sambil telentang bisa? Pasti nggak bisa, dan tidak boleh tidur telentang Bapak Ibu teman-teman, bahaya banget. Apalagi telen paku, telen obeng, itu telentang, tangkok ditelen ya. Nah, bayangkan kalau kita pakai ransel 20 kilo, mau tidur kiri kanan nggak bisa. Dan ternyata ransel itu penuh dengan tisu-tisu kecil ini. Coba mulai start, pikirkan.
Why? Hidup kita ribet. Ternyata karena si ini, si itu, si ini, si itu, karena ini, karena itu, dulu pernah bangkrut, pernah ditipu, kena si ini. Begitu banyak tisu-tisu yang terkumpul dalam tangan kita, sampai hari ini masih kita pegang terus, pagi, siang, sore, malam, pegang terus. Pegel? Pegel. Nah, sekarang yang kedua, ya, Fran, boleh nggak tisunya diremes? Iya. Yakin kan tangannya kuat gitu? Iya. Kita tunggu remesnya sampai jam 3 juga. Iya, sampai keluar asap tuh. Bisa? Enggak bisa keluar. Nah, kira-kira Fran, nyaman nggak tisu diremesin? Terus kenceng-kenceng. Kalau lama nggak nyaman. Iya. Bisa bayangkan si mantan sudah putus 17 tahun yang lalu. Iya, udah putus tuh. Iya. Kita udah married udah itu. Tapi tisunya kadang masih digenggam sampai sekarang. Kebencian, kemarahan kita masih ada loh. Iya. Contoh Bapak Ibu teman-teman, sekarang coba duduk tenang bahagia. Coba sekarang pejamkan mata. Saya ajarkan teknik simpel. Pejamkan mata, senyum gitu, senyum. Terus sekarang tiba-tiba keluar tuh satu orang yang pernah Anda benci atau masih Anda benci saat ini. Siapapun, ya. Dulu yang pernah copetin Anda, pernah nipu Anda, pernah jahatin Anda, pernah ngejek Anda, si mantan yang putusan Anda berkali-kali. Bayangkan dia. Oke. Sekarang apa yang terjadi dengan batin Anda? Masih bahagia atau tidak? Nah, sekarang buka mata, coba lihat. Oke, cilu bah. Si mantan ada di depan kita nggak? Ada nggak? Orang lain bilang tidak ada, tapi bagi Anda, di pikiran Anda ada loh dia. Orang yang pernah copet Anda, orang yang pernah nipu Anda, itu orangnya ada. Anda hadirkan, kemudian muncul lagi kebencian seperti tadi. Coba diremes. Waduh, dulu kalau saya tidak pinjamin dia uang, dulu marahnya sampai sekarang. Betul? Marah terus kan? Nyaman nggak? Bapak Ibu teman-teman, ketika Anda marah, Anda remes tisunya berkali-kali. Kira-kira Bapak Ibu teman, ribet nggak hidup kita jadinya? Menderita nggak kita? Susah nggak kita? Dan hasilnya apa? Kita stres. Ya, stres lama-lama stroke. Terus setelah stroke salah siapa? Nah, kita tidak pernah menyalahkan diri kita untuk hal-hal kecil yang kita alami dalam hidup. Kita menyalahkan orang lain. Saatnya sekarang kita sadari, ternyata yang bikin kita stroke itu tisu kecil ini. Simple kan? Oke? Sekarang belajar. Relax. Makanya meditasi tadi, relax. Merilekskan tubuh kita. Bukan hanya tubuh yang perlu relax, pikiran perlu relax, batin kita perlu relax. Oke, simple. Nah, yang ketiga beres. Sekarang yang kedua tentang tisu ya. Sekarang kita lanjutkan tentang tisu ini. Ya, Fran, coba tisu angkat, tangannya dibuka ya. Nah, oke, airnya sudah. Ya. Kasih lagi. Nah, ini kan ringan kan? Tisu ini ringan kan, betul? Ya. Tisu ini ringan. Gampang, ringan banget. Dikasih tisu lagi. Simple. Terus Bapak Ibu tiba-tiba satu hari, ya, Fran ada peluang. Fran, bisa nggak dengan tangan kanan yang penuh tisu itu, tanpa membuang tisu, tanpa bergerak, tanpa kehilangan tisunya, kamu bisa ambil handphone ini. Handphone ini saya anggap sebagai peluang, hangtau, rezeki dan seterusnya. Bisa ambil? Nggak bisa ambil. Terus kita bilang, wah ini orangnya nggak hoki ya, tanggal lahirnya udah salah, muka gua kayak gini, kayaknya nggak ada yang suka. Sering kita mengeluh seperti itu. Padahal rezeki begitu ada banyak di depan kita. Sanggup nggak diambil dengan kondisi tangan penuh masalah? Nggak sanggup. Ribet kan jadi hidup kita? Iya. Bisa bayangkan? Begitu banyak problem yang terjadi hanya dengan satu tisu kecil ini. Dan Bapak Ibu teman-teman, yang paling parahnya, ya, ini saya cepat aja, ceritanya masih banyak. Ya, coba buka tisunya, Fran. Buka tisunya. Iya, cilu, bawa tuh tisunya, bagus banget. Coba perlihatkan kepada teman Bapak Ibu teman-teman. Ya, siapa yang suka marah-marah dalam hidup nih? Yang suka marah-marah siapa? Angkat tangan. Enggak ada kan? Umat Vihara Ekayana enggak ada yang suka marah-marah. Enggak ada. Enggak suka marah-marah atau enggak ngaku. Nah, ini persoalannya beda.
Bapak Ibu teman-teman, orang bilang kalau marah cepat tua, gitu kan istilahnya kan, peribahasanya. Ya, kira-kira siapa yang suka marah? Lihatlah mukanya. Inilah muka orang yang suka marah-marah, suka stres. Dan Bapak Ibu teman-teman, suka nggak lihat muka seperti ini? Iya, nggak ya, nggak suka ya. Persoalannya orang lain suka nggak lihat muka Anda seperti ini? Tanpa kita sadari seringkali kita merasa bahwa oh iya, gua nggak suka lihat orang marah-marah, nggak suka lihat orang ribet. Padahal muka kita adalah muka seperti ini di mana kita sering menyimpan masalah. Ya. Dan Bapak Ibu teman-teman hati-hati, hidup kita makin ribet setelah ya. Contoh Bapak Ibu marah. Bapak Ibu marah, batin Anda kesel, marah, kecewa seperti tisu ini enggak? Coba sekarang, ya. Kita bayangkan, Anda sudah marahin orang, ternyata Anda salah. Kamu kemarin yang ngambil handphone gua, ternyata salah misalnya. Perasaan orang sudah seperti ini enggak? Kecewa, marah, sedih. Nah, sekarang Fran, coba perbaiki. Kemarin kamu kan salah ngomong kan. Sekarang minta maaf. Coba minta maaf gimana caranya, perbaiki lagi. Tisu yang kucel ini jadi tisu yang bagus lagi. Coba silakan. Ayo. Nggak bisa? Yakin nggak bisa? Pakai setrikaan bisa nggak? Masa disetrika? Kenapa nggak bisa? Karena sudah terlanjur kucel. Banyak orang sakit hati, kecewa, marah pada Anda. Dan ketika Anda minta maaf, belum tentu bisa menyelesaikan masalah, betul? Jadi sebelum marah, ingat tisu. Ketika Anda marah, ketika Anda membuat sebuah keputusan yang bisa mengecewakan banyak orang, ingat tisu ini. Ya. Yang sudah kucel, susah diperbaiki. Oleh kita tepuk tangan buat Fran. Ini cerita pertama. Iya. Thank you, Fran. Iya, thank you. Ini baru yang pertama. Bapak Ibu bisa ambil cerita ini, makna cerita ini, dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Simple ya. Nah, panjang lebar juga dikasih tahu itu lagi. Tinggal bagaimana mempraktekannya. Next kita slide-nya lagi. Ya, oke, next. Ya, kebahagiaan itu harmoni, keseimbangan. Bapak Ibu teman-teman pernah lihat yang namanya yin yang? Lambang yin yang, ya. Lihat hitam putih seimbang. Ya, dalam hitam ada putih. Itu makna yang sangat dalam. Maknanya sangat dalam. Ya, makna ini berarti bahwa dalam hidup yang penting keseimbangan. Next, kita lihat. Ya, problem yang terjadi adalah di sini. Kita lihat ke kiri, bahagia keseimbangan. Ya, penderitaan itu ketidakseimbangan. Apa yang dimaksud ketidakseimbangan? Ketika kita melihat, ya, ada orang terlalu, ini sebagai terlalu. Ketika kita terlalu stres, yang terjadi adalah sebelah kanan, penderitaan. Sebelah kiri, kita lihat sebelah kiri, yang seimbang itu, rodanya muter nggak? Kalau kita lihat. Atau kiri kanan itu bisa berputar nggak? Yang sebelah kanan bisa muter nggak tuh? Berhenti. Ya. Ketika berhenti, inilah titik problem manusia. Ketika batin kita tidak memiliki ketenangan seimbangan atau memiliki balancing, kita nggak bisa dapatin kebahagiaan. Ya. Di sana ada yang namanya terlalu capek, terlalu banyak tidur, terlalu banyak hal-hal yang tidak seimbang dalam hidup kita, membuat hidup kita nggak bahagia. Dan hati-hati, banyak sekali orang sudah tahu cara untuk hidup bahagia, tahu, tapi belum tentu menjalankan taunya. Tahu nggak kalau untuk sehat, badan sehat, bugar, olahraga, tahu? 3 orang yang tahu kayaknya. Salah nanya. Tahu Bapak Ibu? Tahu. Olahraga nggak? Itu masalahnya dia. Tahu nggak caranya untuk diet? Tahu? Diet nggak? Tahu nggak merokok merusak kesehatan? Tahu yang dihisap racun? Tahu. Berhenti merokok nggak? Ini persoalannya itu. Kita sebenarnya sudah tahu, tapi menjalankan, mempraktekkan apa yang kita tahu itu persoalan lain. Dan ketidakseimbangan inilah yang membuat tubuh kita, batin kita, pikiran kita ribet. Bapak Ibu teman-teman terlalu banyak makan, ada di posisi sana. Pokoknya kalau udah terlalu nggak seimbang, jadinya seperti tadi. Mobil nggak bisa bergerak, tubuh nggak bisa bergerak, energi nggak bisa bergerak, pikiran nggak bisa bergerak, stuck. Ketika stuck, itulah yang disebut sebagai sakit fisik maupun batin. Oke, next.
Oke, next, lanjut. Iya. Jadi kalau kita bicara yin yang itu adalah kesempurnaan. Ya, dia melambangkan sempurna. Bukan berarti Anda bahagia terus tanpa ada penderitaan, sempurna, tidak. Ya, malu-malu di alam dewa, ya, menikmati kebahagiaan terus-menerus. Sulit belajar dharma, tidak ada penderitaan. 4 alam rendah, ya, neraka, binatang, setan kelaparan, kemudian raksasa, jin dan seterusnya. Ya. Itu penuh dengan penderitaan, kemarahan, kebencian. Sulit belajar dharma. Di alam manusia makanya dikatakan alam manusia alam yang paling bagus. Kenapa? Karena kita tadi itu yin yang. Ada deritanya, ada bahagianya, keseimbangan, ya kan? Sama Sang Buddha mencapai kebudaannya, sama Sang Buddha di alam manusia. Kenapa? Karena di alam manusia ini menarik nih. Simple, sederhana, ada hitam, ada putih, seimbang. Tinggal tugas kita menyeimbangkan. Kemudian dikatakan kalau gitu, apa yang namanya sempurna? Seorang murid bertanya pada gurunya, "Guru, saya ingin tahu sempurna itu apa sih?" Ya, dikasih tahu lambang yin yang, pusing dia. Gak ngerti apa sih. Oke, gurunya bilang ya, begini, simple. Ya, dia bawa muridnya ya ke sebuah taman bunga. Di taman bunga ini si guru bilang, ini ada satu jalan lurus sampai ke ujung sana, ada belok, nanti beberapa belokan. Ya. Saya cuma minta kamu ngambil satu bunga yang menurut kamu paling sempurna, paling indah, paling gak ada cacat, paling bagus. Itu saja tugas kamu. Tapi kamu boleh jalan lurus, tapi gak boleh balik. Saya tunggu kamu di ujung jalan sana, kamu ambil satu tangkai yang menurut kamu paling bagus. Aduh, gampang banget tugasnya, si murid berpikir. Ya, murid mulai berjalan, gurunya udah pergi sampai ke ujung, muridnya mulai berjalan, sebelah kanan ada bunga, wah ini kuning, bagus banget. Tapi begitu dia mau petik, sebelah kirinya ada bunga yang lebih bagus lagi, warna merah, wah bunga mawar, bagus banget. Begitu dia datang ke sana, oh mau petik, sebelah depan ada yang lebih bagus lagi, itu putihnya bener-bener putih. Dia jalan lagi, jalan bolak-balik, setiap kali dia mau petik, maka akan ada bunga yang lebih bagus di depan, lebih bagus, lebih bagus. Sampai ke ujung, ada sebuah belokan, dia bilang, kalau bunga di jalan ini begitu bagus, pasti belokan di sana akan lebih bagus lagi. Betul? Ya, tunggulah, saya belok dulu, nanti saya ambil di sana yang paling bagus. Begitu dia belok, think, game over, finish, selesai. Dia sudah petik satu bunga? Tidak. Itulah hidup kita. Bapak Ibu teman-teman, yang bikin kita ribet apa sih? Dalam setiap perjalanan hidup kita sudah ketemu dengan bunga-bunga yang indah, sudah. Persoalannya tidak kita hargai bunga-bunga itu karena kita berharap lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, lebih indah lagi, lebih sempurna. Bapak Ibu bisa lihat, kesempurnaan itu apa sih? Ya, ketika kita tidak bisa menikmati saat ini, ketika kita tidak bisa hidup saat ini, problem. Ribet jadinya. Yang ada saat itu yang paling bagus. Ya. Aduh, suami gua ribet banget. Dulu waktu pacaran kayak Tom Cruise. Ganteng, cakep, hebat banget. Udah married 20 tahun kayak Tom Yum. Tahu rasa Tom Yum? Gimana rasanya? Udah asem? Pedes lagi. Pulang udah bau asem. Kalau ngomong pedes lagi. Iya. Mau diapain tuh si Tom Yum-nya? Gampang Bapak Ibu teman-teman, ada kabar baiknya. Tanya aja ke Vihara Ekayana Serpong ini kapan jadwal function. Yang mana tahu. Mau di function nggak? Kebetulan panitia nggak mau terima. Suami nggak bisa di function dia bilang. Nanti di function diambil orang, ribet lagi hidupnya. Aduh, tahu begini mah jangan di function. Minimal masih lumayan gitu ya. Ada rasanya. Iya. Tom Yum ada di hadapan Anda sekarang. Tom Yum ini ada di hadapan Anda. Kalau Anda berpikir, aduh, gua pengen Tom Cruise yang hadir, ribet nggak hidup Anda? Ribet. Ya, Tom Yum ini mau diapain? Anda tidak akan hargai. Betul? Persoalannya di sana. Selama Anda tidak hargai apa yang hadir di depan Anda, maka hidup Anda jadi ribet. Anda tidak akan seimbang. Karena Anda berpikir nanti, kalau dia berubah, kalau dia jadi baik, kalau gue dapat suami kayak tetangga, nah udahlah, ribet. Nah, orang bilang rumput tetangga lebih hijau karena lihatnya dari jauh. Begitu sampai ke sana, banyak kotoran juga di apa?
tanahnya kok hitam-hitam. Ya, lihat dari jauh mah hijau semua. Masalah mereka mah kita nggak tahu. Paham ya? Jadi apa yang Anda sudah lihat sempurna adalah, sudah bisa tahu sempurna itu apa? Apapun yang ada di hadapan Anda dan Anda hargai itu, udah beres. Karena kalau ketika Anda tidak menghargai dia dan berharap lebih baik lagi, nanti kalau, jika, dan seterusnya, ribet. Percayalah, ribet. Banyak orang hidup di masa depan. Kalau nggak di masa depan, di masa lampau. Aduh, dulu ya kalau saya nggak jadi investasi, nggak habis tuh tabungan gua dulu. Terus sekarang gimana? Aduh, pokoknya kalau dulu, diajak ngomong sekarang, kalau dulu lagi. Ada satu teman saya begitu. Ya, sudah habis kan robot-robot tuh. Kalau kalau dulu. Saya bilang udah kopi udah habis 3 cangkir masih ngomong kalau dulu. Gua bilang kalau masa depan mau apa? Gua modal udah habis, kalau dulu. Kalau dulu lagi. Ya sudah, ribet lah. Hidup orang banyak yang ribet karena itu. Ya. Kalau dulu gua petik bunga yang sudah lewat. Udah lewat, gak bisa balik. Kalau nanti gua dapat bunga yang lebih indah, nanti belum nyampe. Sekarang ada apa? Aduh, bunganya kok cuman kecil. Ya sudah, nikmati yang kecil. So, hidup ini ribet nggak ribet tergantung Anda. Simple banget. Kalau Anda mau ribet ya ribet. Next, kita ada cerita. Banyak lagi ceritanya ya. Hari ini cerita-cerita aja ya. Biar ringan. Nah, stres. Oh, bisa stres sih? Oke, next. Ya, ini ada hal simple ya. Saya buat sebuah hal. Ada yang namanya kenyataan di tengah-tengah. Kenyataan ini netral. Kenyataan ini oke, semua fine. Hanya tergantung masalah Anda. Masalahnya di mana? Kalau Anda berharap lebih tinggi dari kenyataan, ya, kenyataannya segini, harapan Anda lebih tinggi. Itu yang namanya nggak beruntung, kekecewaan, ya, ribet. Tapi kalau harapan Anda rendah segini, kenyataannya tinggi, oke nggak? Oke. Kenyataan mah semua sama. Kenyataan itu netral, ada di posisi yang seimbang. Hanya masalah keinginan, harapan, kemauan Anda ada di atas atau di bawah. Itu saja. Kalau di bawah, untung. Kalau di atas, rugi. Simple ya. Jadi kalau kenyataan yang tidak sesuai harapan, simpelnya Bapak Ibu teman-teman, turunkan harapan Anda, udah beres dong. Iya. Di sini ada yang masih jomblo yang belum punya pacar, ada? Waduh, ini orang tua semua. Marketnya nggak cocok. Sini ya, tanya sebelah sini. Ini mau udah lari semua. Yang sebelah kanan, ada yang belum married? Ah, iya, yang belum married nih. Harapannya, ya kalau ditanya, mau cepat pacar kayak gimana? Ya senyum langsung merah. Yang ganteng, yang cakep, yang baik, yang semua. Namanya siapa? Rohana. Ya, kita bantuin Rohana cari jodoh. Boleh? Iya, kayak lagunya tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Itu ingat lagu itu ya? Minta jodoh dia. Rohana mau cari jodoh, tanya Rohana, jodohnya mau seperti apa? Rohana bikin kriteria, saya mau yang ganteng, ya mau cakep. Bapak-bapak, ibu-ibu di atas dengerin baik-baik, Rohana mau cari jodoh. Mbak bantuin nggak? Wah, langsung di atas, tenang Rohana. Iya, kabar baiknya dari atas, ibu-ibu juga ada. Oke. Ya, ada kabar baik ya. Nanti profil Rohana tinggal tampilkan di layar besar ya. Ya, bila perlu pakai QR code, cek. Nah, 100 kriteria. Ya, akhirnya kita semua kolaborasi, bekerja keras dapatin satu jodoh buat Rohana. Ya, 99 kriteria sudah Rohana yang inginkan dipenuhi. Oke nggak? Deal nggak? Deal nggak? Kurangnya cuma satu Rohana, blow on. Cuma satu, serius. Ganteng loh. Mau? 99 kriteria sudah sesuai, cuma kurang satu, nggak mau. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak? Problem nggak? Ribet nggak hidup kita? Dalam hidup, kadang-kadang cuma hal simple itu bikin kita ribet. Iya. Rohana, pertanyaan terakhir nih sebelum ditutup. Masih mau nggak? Tetap nggak mau, gimana ya? Kita udah berusaha cari. Kurangnya cuma satu aja. Satu blow on doang. Sisanya oke. Oke ya?
Mau gimana kan? Bapak Ibu teman-teman ingat ya, harapan kita ada 100. Kenyataan dapat 99 saja. Itu juga tidak cukup membuat kita bahagia. Jadi sebutnya hidup ini ribetnya siapa yang bikin sih? Paham ya? Ada teman saya dulu SMA, ya tahu sendiri, duduk paling belakang, duduk paling belakang kelompok like that lah. Di ujian matematika dulu, skornya dapat 65, ya 65. Wah, teriak satu kelas kenceng. Pulang makan-makan dia bilang. Di depan nilai 80. Yang juara kelas masih Di belakang skor 60-an udah makan-makan loh. Siapa yang kayak gitu? Biasa jawabannya tuh. Ya, penting lulus udah itu udah rekor tuh. Ya, segitu udah prestasi besar. Tapi bagi orang lain nilai 90 juga belum tentu masih mana gua mungkin nggak salah, nggak mungkin 90, gua harusnya 100. Masih ribet loh, masih nangis. Di sini 60 kita makan-makan. Sebenarnya skor itu yang membuat bahagia berapa sih? Ayo. Oke, ingat balik. Skor berapa yang buat Bapak Ibu bahagia? Simple. Ya. Kalau skor 90 masih nggak bahagia itu berarti kita udah ribet hidupnya. Ya. Skor 60 itu udah bahagia. Ada yang skor 40 aja udah bahagia. Nah, itu udah dia penuh dengan kebahagiaan tuh. Ya, dapat 60 udah prestasi besar, luar biasa dia bilang. Ya, ingat baik-baik, skor itu Anda tentukan sendiri. Oke, next. Ya. Jadi problem-problem orang seringkali muncul dari yang pertama kita sebut sebagai merasa tidak cukup, merasa tidak puas. Ya. Dalam agama Buddha ini disebut sebagai loba, keserakahan. Next. Ya. Kalau Anda hari ini lagi nggak punya uang, ya. Chris, lagi bokek nih nggak punya uang. Gaji belum keluar, misalnya, aduh lagi susah, ya mau makan aja susah, misalnya, ya sama sekali nggak punya uang. Kemudian ada uang, next berikutnya, dikasih nih, ada teman datang, kasih 20.000, ya ceban-ceban, 20.000, seneng nggak? Seneng? Kayaknya 20.000 kurang nih orang. Udah dikasih 200.000. Oke, masih belum. Standarnya ketinggian ganti orang deh gua. Bahagia nggak? Dapat uang, dapat rezeki. Bahagia ya? Berapa persen bahagia? Lagi nggak punya uang sama sekali, mau makan pun susah. 100% senang. Oke, puas. Oke? Oke, ya. Sudah ya, pegang nih uangnya. Ya, oke. Kasih uang beneran deh, kalau enggak bahagianya beda. Nah, kasih cepat. Pegang. Oke, cepat. Oke, senang ah? Liatin ke orang, seneng. Ore, dapat 10.000 ya. Lagi 10.000 tiba-tiba di sampingnya Pak Yudi dapat. Pegang. Kira-kira, ya, masih bahagia nggak, Chris? Jawabnya bukan bahagia, harus. Pakai harusnya juga pakai harus gitu. Ya. Bahagia? Mikir, kalau jawaban lebih dari 5 detik nggak usah ditanya lagi, udah tahu jawabannya ya. Kebayang nggak sih? Anda dapat rezeki, dapat uang, tapi begitu lihat orang lain dapat lebih banyak saja, uang Anda nggak berkurang kan, Chris? Nggak berkurang kan? Bahagia masih ada? Masih. Tapi koma kan? Koma. Nah, komanya tarik panjang tuh. Kok Yudi dapatnya 100? Kenapa gua ada bla 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 bla. Komplain nggak? Pertanyaan. Kenapa kan? Komplain kan? Nah, mulai ribet tuh hidupnya. Begitu kita komplain, ribet nggak hidup kita? Ribet. Bapak Ibu teman-teman, seneng nggak hadapin orang yang suka komplain? Nggak. Anda suka komplain nggak dalam hidup? Oke. Bapak Ibu suka nggak lihat teman, sahabat, saudara Anda yang suka komplain? Suka nggak? Yang bilang suka angkat tangan. Yang bilang nggak suka angkat tangan. Nah, semua nggak suka, lihat. Bapak Ibu yang suka komplain angkat tangan.
Kebayang? Masuk pertanyaan ini? Anda sendiri nggak suka lihat orang komplain. Tapi Anda suka komplain nggak? Iya. Kesimpulannya Anda suka lihat diri Anda nggak? Kalau masih suka ya sudahlah. Mau ngomong apa lagi? Tapi kalau Anda sendiri nggak suka lihat orang komplain, bayangkan, aduh, gua ya, temen gua kenapa jauh dari gua ya? Gua kok nggak punya temen ya? Kenapa dia sentimen? Anda sendiri kalau ketemu Anda gitu ya, itu aja muntah, lihat muntah lihat Anda. Ini orang suka komplain, ribet, banyak masalah, komplain melulu, marah-marah melulu. Anda lihat Anda sendiri aja, nek. Tapi orang lain nggak boleh. Problem nggak? Problem. Jadi Anda harus belajar melihat itu. Ya. Komplain dimulai dari mana? Ketidakpuasan. Komplain dimulai dari ketidakpuasan. Komplain dimulai dari keserakahan. Ya. Bagi Bapak Ibu yang sering komplain, coba perhatikan kembali ke dalam batin kita. Karena kita nggak cukup, nggak merasa cukup. Itu yang membuat kita komplain. Ya. Coba belajar, merasa berkecukupan. Berapa sih yang bisa membuat Anda bahagia? Dikasih 100.000, sampingnya dikasih 1 juta. Dua-duanya komplain sekarang. Komplainnya menjalar. 2 orang komplain. Di sini dapat 10 juta, 3 orang komplain. Berapa yang membuat Anda tidak komplain? Ya, ketika saya kasih terus lagi 100 juta, nah, dia nggak komplain. Yang lain komplain nggak apa-apa, emang gua pikirin. Kan gua nggak komplain. Berapa sih yang membuat kita bahagia? Coba tetapkan angkanya. Ternyata berapapun angkanya tidak bisa membuat kita bahagia. Kenapa? Karena kita tidak pernah merasa cukup. Ketika kita tidak pernah merasa cukup, di sanalah titik ketidakbahagiaan kita. Hidup kita jadi ribet. Oke, next. Lanjut. Ya, ini beberapa cerita. Waktunya cukup nggak? Nih, ya. Waktunya jalan terus. Next, ayo. Sip. Nah, yang kedua, ya, sip. Ada yang namanya merasa tidak suka. Kalau kita tidak suka sesuatu, apa yang terjadi dalam batin kita? Benci nggak? Marah nggak? Ini kita sebut sebagai dosa dalam agama Buddha. Tadi loba, dosa. Nah, yang bikin ribet yang kedua ini dosa. Dosa itu bukan, oh ini lu berbuat jahat nanti dapat dosa lu. Bukan, itu dosa dalam pengertian yang lain. Kalau dosa dalam bahasa Pali kita artinya kebencian, dendam, perasaan tidak suka. Oke, next. Ya. Sekarang siapa? Rohana ya, Rohana ya. Rohana. Nah, Rohana udah kumpulin uang. Ada 20 juta. Nabung uang 20 juta ya. Rohana mau beli handphone terbaru. Seneng nggak? Rohana seneng? Seneng, nah, seneng atau seneng banget? Sampai nggak bisa ngomong, ketawanya kenceng. Iya, seneng banget. Masuklah ke toko handphone, ya. Masuk ke toko handphone. Mbak, saya mau beli handphone. Si mbaknya kan seneng. Iya. Oke, mau beli handphone apa? Rohana masuk sana, lihat. Ini handphone ini keunggulannya apa? Ini apa? Ini apa? Dari jam 5 sore, ya. Toko handphone buka tutup mau jam 6 sore udah mau tutup. Nanya melulu, nanya sampai jam 6 sore. Si mbaknya ngelayani si Rohana. Dia tadi beli kagak sih? Sudah dikeluarin setengah etalase. Nanya melulu. Kira-kira si mbaknya kesel nggak? Kesel kan? Mbak, ini serius mau jadi beli atau enggak? Dari tadi lihat melulu, nanya melulu. Kalau mau beli cepet nih, udah mau tutup. Rohana, iya. Kira-kira diomelin sama si mbak. Ingat pepatah yang diajarkan dulu, guru. Pembeli adalah raja. Tersinggung nggak Rohana? Diomelin sama si mbak. Tersinggung? Tersinggung dia. Keluar dari tokonya, jadi beli nggak? Nggak jadi beli. Pertanyaannya, tadi Rohana datang ke toko, mau beli handphone, bawa uang 20 juta, bawa kebahagiaan nggak? Bahagia kan? Bahagia. Setelah diomelin si mbaknya, keluar dari toko, 20 jutanya masih ada? Masih. Bahagianya masih ada? Nggak ada. Hilang di mana? Nah, sampai sekarang kita belum tahu. Tanya Rohana. Rohana hilangnya di mana tuh bahagia kemarin?
Di toko, Rohana balik-balik cepet-cepet. Mbak jangan tutup dulu. Tadi gue bawa bahagia. Balikin bahagia gue. Ketinggalannya di mana? Bisa dibalikin nggak? Nggak bisa. So, bahagia dengan mudah hilang. Hilang kemana? Kesel nggak Rohana? Diomelin orang, udah mau beli handphone, pembeli adalah raja. Keluar dari toko, bahagianya sudah hilang. Kesel? Marah? Kecewa? Ya. Oke, Rohana, saya kasih sebuah cerita. Ya. Ada seorang ibu muda, masih punya baby, 3 tahun. Suaminya nggak mau kerja, mau mabukan, tukang pukul, tukang minta uang. Sudah 3 hari anaknya rewel sakit. Dia biasa titipin tetangga jagain. Tetangga bilang, anak kamu sakit, ini mau ke dokter, mesti beli obat, lu mesti bawain uang. Si mbak ini nggak bisa lepas si anak, jaga si anak tanpa bekerja. Kalau nggak bekerja, siapa yang mau kasih uang? Dia terpaksa bekerja, walaupun anaknya sakit, ya sudah nanti pulang kerja, bawain uang, mau pinjam dulu, kasbon sama bos. Ya. Sampai di kantor, tanya bos, boleh nggak kasbon? Begitu dilihat buku, kamu sudah kasbon 7.666 kali. Mana bisa kasbon lagi? Kasbon udah banyak, gaji juga belum ada. Ya. Pinjam ke teman-teman nggak ada semua. Stres nggak sih mbaknya? Stres. Ya. Si bosnya bilang, gini deh, kalau ada hari ini ada yang beli barang kita, nanti gua kasih lu kasbon, nggak apa-apa. Ya. Usahain jual 1-2 barang. Sampai sore, tunggu sampai jam 5, toko udah mau tutup, nggak ada yang datang, nggak ada yang jadi beli. Akhirnya tiba-tiba jam 5, ada si mbak cantik masuk ke toko. Si mbak ini toko handphone. Ya. Harapan dia, si mbak ini akan beli minimal 1 handphone supaya dia bisa kasbon. Tapi kebetulan si mbaknya nanya melulu. Sampai toko mau tutup, si mbaknya juga nggak jadi beli handphone. Ngomel nggak? Si yang jaga toko ini ngomel nggak kepada pembeli? Dari tadi 1 jam bola-balik semua udah dilainin dengan baik, dengan senyum, dipaksain senyum, padahal miss call melulu. Terpaksa senyum supaya bisa jadi deal 1. Sampai jam 6 masih lihat melulu. Akhirnya si mbak ini emosi, marah. Si mbak ini mau beli nggak sih? Serius nggak sih? Rohana, kalau Rohana tahu cerita ini, kira-kira Rohana marah nggak dengan si mbaknya? Kalau tahu ceritanya, kalau tahu penderitaan si mbaknya, marah nggak kita? Kalau kita tahu dia kesulitannya dia, kita maklumi dia nggak? Ya. Kita kecewa nggak? Kita ngomel nggak? Persoalannya dalam hidup, kita seringkali tidak mau tahu cerita orang. Kita tidak peduli dengan cerita orang. Kita hanya peduli dengan diri kita. Ya, next. Jadi Bapak Ibu teman-teman, dalam hidup yang bikin ribet itu sebenarnya siapa? Kalau kita lihat event story respon, ya stimulus choice respon, buntu-buntunya semua respon, reaksi. Kalau kita lihat kejadian itu, si mbaknya marahin si Rohana, kejadiannya satu, tapi responnya bisa berbeda ketika kita punya story yang berbeda. Story pertama, saya pembeli adalah raja, itu story yang pertama, marah, hasilnya responnya marah. Tapi kalau story-nya adalah si mbaknya lagi butuh uang banget, lagi menderita, lagi stres, story-nya, responnya berbeda. Kita jadi memaklumi dia. Dalam hidup seringkali kita tidak bisa menghandle kejadian. Contoh, lagi nyetir nih, ya, Chris lagi nyetir, tiba-tiba disalip orang, marah nggak? Ya, gua udah ngantri, tiba-tiba orang salip dari samping, marah. Ada seorang bapak, anaknya jatuh, ya, tangannya terluka, tangannya patah, berdarah terus. Dia harus bawa sampai ke rumah sakit cepat, oke? Harus dia bawa ke dalam mobilnya, dan mobilnya harus kebut cepat sampai ke rumah sakit. Jalanan macet, ada tiba-tiba ada celah, dia harus cepat-cepat potong jalan, dia nggak peduli lagi, termasuk dia harus hampir menyerempet mobil kamu, ya. Dengan terpaksa dia harus lakukan biar cepat sampai ke rumah sakit. Kalau kamu tahu cerita ini, marah nggak? Bapak Ibu teman-teman, di jalan dimanapun kita nggak bisa menghindari namanya kejadian, event itu nggak bisa, apapun bisa terjadi. Tapi
hak kita. Kemampuan kita membuat sebuah story, cerita dari kejadian itu penting untuk menentukan respon kita. Ya. Banyak orang hidupnya ribet, kenapa? Story-nya jelek. Gua udah antri, kenapa lu nggak mau antri? Pasti marah. Gua ada baik, kenapa lu nyerobot? Pasti marah. Pembeli adalah raja, kenapa kamu nggak layani dengan baik? Pasti marah. Story dalam cerita Anda. Kalau negatif, pasti responnya negatif. Belajarlah untuk membuat story yang positif. Kita nggak bisa merubah kejadian, ya sudah lewat, ya. Sama seperti kita ngadapin satu mobil, ya. Mobil di depan udah jalur cepet, jalannya pelan. Kita mau buru-buru, ya. Marah nggak kita? Marah kan? Betul? Gua mau buru-buru, kalau nggak bisa ambil jalur ini, kalau nggak mau cepet ya lambat. Tapi kalau kita misalnya, ya, ada celah ke kiri sedikit, kemudian belok ke kanan, bisa tinggalin dia nggak? Motong dia, tinggalin dia kan? Selesai kan? Perlu cerita itu lagi nggak? Perlu peduliin dia lagi nggak? Ada orang yang ribet dalam hidup kita, yang bikin kita ribet, yang bikin kita susah. Karena ada di depan ngalangin terus. Yang perlu Anda lakukan cuma lewatin, selesai. Itu saja kok. Tapi seringkali kita nggak. Membuntutin terus. Ribet jadinya hidup kita. Oke, fine, next. Ya, mudah-mudahan dengan cerita-cerita gini Anda bisa simple ya. Next, merasa paling benar ya. Tadi kan merasa paling benar ini yang saya sebagai moha. Merasa benar, ya. Ini ada kelompok orang yang di bagian ketiga moha ini, ya. Mereka dalam satu marga, marganya marga Auban. Ya. Tanda-tandanya kalau kepalanya dipegang tong nggak ada isinya, keras banget, keras kepala. Ya. Marga Au tahu sendiri ya. Ya, kalau udah ngomong biasanya pakai jurus satu jari. Jurus satu jari jurus yang paling hebat di dunia. Ibu-ibu banyak menggunakan jurus. Orang bilang jurus harimau terbang, jurus kalah dengan jurus satu jari. Ya, Bapak Ibu teman-teman, kalau mau belajar banyak ibu-ibu menguasai ilmu jurus satu jari. Pokoknya, udah selesai. Iya, iya. Intinya itu, ya. Jurus satu jari, 3 hitungan. 1, 2, game over. 3. Itu jurusnya paling sakti. Nah, kalau kita lihat merasa paling benar, ya next, ya buku, ya ini saya biar gampang teman-teman ya, saya bikin bukunya ya. Oke. Kita pakai yang biar ada, oke lah pakai handphone aja deh, ya. Bapak Ibu teman-teman, ya, Rohana, ya, Ana, kamu lihat, ya, handphone ini bentuknya apa? Kotak, kotak ya, kotak persegi. Yakin berapa persen? 100%. Lihat dengan mata kepala sendiri, ya. Yuk, kamu lihat bentuknya apa? Lurus, tipis. Yakin? Lihat dengan mata kepala sendiri. Berapa persen yakinnya? 100. Sekarang coba kamu ngobrol sama Yohana. Tentukan bentuknya apa? Garis lurus. Apa enggak? Sepakat enggak? Enggak enak aja dia bilang. Kotak. Mau nggak terima pendapatnya? Enggak enak aja. Kita lanjutkan di luar, berantem mereka. Ya. Dalam hidup inilah yang terjadi. Kita benar, dia benar. Terus kenapa kalau dua-duanya benar, berantem? Ya. Terus Chris datang. Wah, tendeng, pahlawan datang. Terus ditanya, ini bentuknya apa? Jajaran genjang. Datang satu lagi. Yang lurus sama kota aja belum selesai, datang yang ketiga jajaran genjang. Makin ribet nggak? Ya, hidup makin ribet kan? Inilah hidup. Karena semua orang merasa benar dengan pandangannya masing-masing. Dan ketika dia sudah merasa benar, itu namanya fanatik. Dia tidak bisa dengar, lihat, merasakan lagi pendapat orang lain. Intinya pokoknya, kalau udah orang ngomong pokoknya udah cepet-cepet pergi aja deh. Ribet ya. Kalau ketemu orang dengan kalimat pokoknya ribet kan? Pokoknya apa? Anggal satu jari. Pokoknya, sudah. Anda berdebat, hidup Anda ribet, hidup dia makin ribet. Dua-duanya ribet. Anda senang nggak menghadapi orang yang seperti itu? Mau menang sendiri? Ya, nggak suka. Siapa yang suka? Siapa yang tidak suka melihat orang yang mau menang sendiri? Siapa yang suka menang sendiri? Ya sudah, nggak ada yang ngaku. Oke, next.
Ya, mudah-mudahan cukup nih waktunya. Tinggal 5 menit. Bagaimana cara biar hidup nggak ribet? Dari tadi ribet melulu yang diomongin ya. Nah, biar nggak ribet gimana caranya? Ayo, next. Oke, ini sebetulnya di PowerPoint mestinya satu persatu ya, sorry ya. Itu misalnya satu persatu keluar gambarnya. Tadi di PowerPoint sini nggak bisa. Oke, Bapak Ibu teman-teman ya. Ya, ini ceritanya jadi nggak seru ketika gambarnya keluar semua. Nah, tadi di sini slide-nya nggak bisa satu per. Bisa nggak Bapak Ibu teman-teman di bagian belakang bikinnya slide-nya di satu-satu apa? Kayaknya nggak bisa ya. Yes, oke lah. Ya, cerita ini aku pas dulu deh. Nggak asik kalau kita nggak bisa di PowerPoint-nya nggak bisa. Di sini agak sulit ya PowerPoint, cek satu-satu. Ya, oke. Next, lanjut. Oke. Hidup ini seperti tong sampah, betul? Anda tempat keluhan nerima sampah masuk. Stres nggak sih? Ya, sampahnya kalau udah penuh stroke kan namanya kan. Sampai udah ribet hidup kita. Persoalannya, siapa yang suruh Anda jadi tong sampah? Tapi hidup ini memang begitu. Begitu banyak masalah masuk, betul. Tapi Anda punya pilihan. Bapak Ibu teman-teman, hari ini ada kabar gembira, ada pilihan, ya. Next. Ya, pilihannya Anda bisa menjadi tong sampah yang apa? Bolong. Simple. Ya. Bisa nggak? Kalau Anda tidak punya kalau Anda menjadi tong sampah yang terisi penuh, Anda stres. Tapi kalau Anda bolong, Anda bisa buang semua sampah-sampahnya, maka hidup Anda akan bisa bahagia. Yang suka masak di sini, Bapak Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak yang suka masak. Kalau sampah di dapur seminggu nggak dibuang, gimana rasanya? Bau, bau. Sebulan, setahun, 10 tahun nggak pernah dibuang. Bayangkanlah sampah di dalam batin Anda seperti itu. Pernah nggak dibuang? Kebencian, kemarahan, dendam, kekecewaan, sedih, nggak dibuang, tong sampahnya penuh, stroke, stres. Belajarlah untuk buang, forget it, give it, leave it, forget it, forgive it. Ya, tinggalkan, lupakan, maafkan, selesai. Hidup sebenarnya gitu aja, biar nggak ribet. Lanjut. Ya, hidup penuh sadaran setiap saat, udah kuncinya. Saat ini yang terbaik, saat ini yang paling sempurna, saat ini yang the best, udah. Dan sering katakan it's okay, no problem. It's okay untuk apapun. Yeah. Ucapkan nanti next time ya saya ajarkan lagi. Banyak sekali jurus-jurus yang lain. Ini pakai kebut ya. Biasa kalau di sini kalau di Ekayana kan 2 jam. Nama kelas 2 jam gitu ya, 2 jam bisa diuraikan dengan banyak cerita-cerita lain. Nah, saya kebetulan hobi ngumpulin cerita, ya. Jadi banyak cerita-cerita yang bisa kita jadikan pegangan buat belajar kehidupan kita. Oke, next. Ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu saja, ya. Karena waktu sudah mepet, nggak tahu ada tanya jawab lagi atau dari panitia? Gimana? Sudah? Cukup? Ada waktu 3 jam lagi ke depan? Belum. Gimana? Akhiri. Nah, kan waktunya mepet. Biasanya kalau tanya jawab tuh seru. Ya, Anda boleh tanya apapun masalah hidup. Tapi nanti ya kalau ada waktu lebih ya, next time. Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, semoga kita semua maju di dalam Dharma. Semoga kita semua berbahagia dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Sadu. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Romo Kolim atas sharing dharmanya. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari sharing yang diberikan. Seterusnya, kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita.